Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seri Amalia, Kepala Sekolah di Sekolah Rakyat Menengah Atas 2 Kabupaten Aceh Besar. Hari ini saya akan mencoba mensimulasikan proses pembelajaran dengan memanfaatkan PID dan juga rumah pendidikan bersama dengan Bapak Ibu Guru di Sekolah Rakyat Menengah Atas 2 Kabupaten Aceh Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini kita akan mencoba melakukan simulasi pembelajaran dengan memanfaatkan PID dan juga rumah pendidikan. Nah, untuk kegiatan awal kita akan mencoba, nanti Bapak Ibu bagaimana kondisinya hari ini? Sehat? Sehat ya. Bapak Ibu boleh gambarkan, ya, saya bagikan ke dalam 3 kategori. Bapak Ibu boleh tuliskan emosi sendiri masing-masing ke depan. Silakan. Bapak pada pembelajaran misalkan bersama dengan anak-anak di kelas, Bapak Ibu, ini untuk pembelajaran transport melalui membran ya, materi biologi. Setahu Bapak Ibu, selama ini bagaimana sel dapat berinteraksi dengan lingkungannya ataupun dengan sel yang lainnya? Melalui transport, sehingga dia masih tetap bisa hidup, ya kan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan transport melalui membran ya. Adapun tujuan pembelajaran kita itu nantinya peserta didik mampu menganalisa mekanisme difusi dan juga osmosis. Simulasinya nanti kita menggunakan lab Maya di rumah pendidikan. Langkah pembelajarannya itu klasikal di awal, kemudian nanti kita akan coba kolaborasi dengan menggunakan LKPD di Canva dan bisa memanfaatkan simulasi lab Maya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditampilkan di LKPD di Canva. Kemudian ada presentasi hasil kerja kolaborasi kelompok. Di terakhir nanti akan ada kuisis dan juga refleksi ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tampilkan, ini adalah gambar apa? Telur asin ya, sering ya kita pastinya makan ini ya. Nah, ini salap liu, oke. Kalau yang ini kopi dan sangar ya. Nah, kalau yang ini pernah tahu proses pembuatannya? Apa yang paling kentara yang ada kaitannya dengan transport melalui membran dari proses pembuatan asam sunti? Oke, garam, ada garamnya, perendaman, apalagi? Pengeringan, oke, dari bentuk buah, oke, kisud. Apa tujuan penggaraman? Kenapa mengeluarkan air? Kenapa mengawetkan? Kenapa dari yang awalnya segar bugar kemudian bisa seperti ini? Oke, ketika dicampur antara asam sunti dengan garam, awalnya apakah ada airnya atau tidak? Pada saat pencampuran awal, ada belimbing, ada? Tidak ada. Kenapa kemudian berair? Airnya dari mana? Oke, karena air dari asam sunti akan keluar. Nah, kalau kita bilang belimbing itu adalah sel tumbuhan ketika dia berada pada kondisi yang hipertonik, maka airnya akan keluar. Nah, mekanisme pada semua sel makhluk hidup itu ada yang disebut dengan mekanisme transport, ya kan? Mekanisme transport sehingga sel itu segala kebutuhannya itu dapat diabsorpsi, ya kan, dapat dipenuhi dari lingkungan di mana dia berada. Seperti itu ya. Ini yang akan kita coba pahami hari ini. Nah,
Kalau ada pertanyaan ya terkait dengan beberapa contoh produk yang lekat dengan kehidupan masyarakat Aceh tadi, ya kan? Itu sebenarnya proses pembuatannya, proses pengawetannya itu menggunakan konsep transport melalui membran. Ini mungkin ya apa yang terfikirkan dengan tampilan gambar-gambar tadi? Oke, pengawetan. Mengapa misalkan makanan Aceh itu banyak yang bisa disimpan lama? Kemudian proses pengawetannya dengan cara diasinkan ataupun dikeringkan, ya kan? Mengapa dia bisa terjadi? Bagaimana kaitannya dengan transport melalui membran untuk kebutuhan sel? Pastinya akan timbul banyak pertanyaan dari gambar yang tadi coba kita tampilkan ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu boleh akses link LKPD. Itu ada yang kelompok 1, ada yang kelompok 2. Silakan, boleh duduk berkelompok, enak melingkar ya. Boleh, yang ini berarti gabung bersama, itu gabung bersama. Itu ada. Oke, saat mengerjakan LKPD, nanti kan ada soal yang ada simulasi lab-nya. Kita menggunakan lab virtual yang ada di rumah pendidikan di Lab Maya. Oke. Oke, Intan, silakan duduk. Terima kasih. Kan ya, apa yang membuat pembelajaran hari ini terasa bermakna, kesulitan yang dihadapi yang dapat diterapkan di kehidupan nyata. Silakan. Kan sampaikan sesuatu, kira-kira insight apa yang ditemui sehingga pembelajaran seperti ini bisa dilakukan bersama dengan anak-anak di dalam kelas. Oke. Bapak Ibu Guru, terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.